Sungguh berlebihan bersikap hanya mendatangkan malapetaka bangsa. Sungguh berlebihan berperilaku hanya mendatangkan malapetaka negara. Wajar dalam segalanya maka bangsa dalam bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijakkan, hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa, di hari Senin ini kita berbicara tentang kesehatan. Prophetic medicine atau antibum nabawi kedokteran Nabi. Sekitar pukul 5 tadi kami bertandang di dunia maya ke salah satu guru besar kami yang tercinta. Baru saja beliau memperingati ulang tahun sekaligus dari profesor menjadi profesor emeritus. Namun pihak Civitas Akademika di perguruan tinggi tersebut masih menghendaki beliau untuk tetap aktif mendidik, mengajar para mahasiswa, khususnya di program pasca sarjana. Karena itulah kami mau ucapkan terima kasih karena beliau setelah kami suguhi dengan petani yang termiskinkan, kemudian beliau berbalik menyuguhi kami dengan suguhan umbi-umbian yang dirasa merupakan makanan istimewa bagi saudara-saudara kita di pedalaman Indonesia. Sungguh mentakjubkan proses pembangunan infrastruktur di Indonesia dengan jalan tol yang kian hari semakin bertambah. Seolah-olah tidak ada detik tanpa pembangunan jalan tol. Tidak ada detik tanpa pembangunan gedung-gedung mewah. Tidak ada detik kecuali para pejabat meresmikan, dan meresmikan. Sehingga tak jarang decak kagum para petinggi luar negeri memberikan acungan jempol tidak saja 2, tapi 4. Jadi termasuk jempol kaki barangkali begitu ya. Mengapa? Karena memang sajian-sajian yang disuguhkan di hadapan para pejabat tinggi luar negeri adalah sajian-sajian yang sangat membanggakan hati. Tetapi semua itu tidak. Kita hanya melihat di bagian barat Jawa ini saja. Ada yang begitu sangat amat terpuruk. YouTube petualangan alam pedesaan yang dikomandani oleh Kang Jerry itu betul-betul menyayat hati. Karena ada yang bukan sekedar ada tapi banyak. Yang makan kesehariannya itu hanya
berlauk sayuran yang dipetik di seputar rumahnya, itu pun kalau musim penghujan. Kemudian ditambah dengan garam, cukup. Dan sehari-hari seperti itu. Dan sajian mewah untuk anak dan cucunya adalah mie instan. Namun di belahan Indonesia yang daerah timur sana, ada bahkan yang oleh Mas Bobon dari suguhan guru besar kami tersebut, ya, itu sapi saja tidak dikenalnya. Sungguh miris, ya, dan tragis. Indonesia yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kadya raharja, kerto raharja kadya siniram banyu sakwindu lawase. Ini ungkapan dari Bapak Revolusi Indonesia, Bung Karno. Ya. Tapi kenyataannya, kata Kang Jerry, ya, tanah tak punya, air pun harus beli. Tetapi itu semuanya adalah proses dan kita tidak perlu menyalahkan siapapun, ya. Menyalahkan siapapun itu tidak akan membuat masalah selesai. Nah, kali ini kalau guru besar kami tadi mengajak jalan-jalan ke daerah Indonesia di bagian timur yang kaya raya, berlimpah emas, ya, dan lainnya, maka kami sekedar mengajak kita semua berjalan-jalan di tengah kota. Ada berbagai jenis bunga yang menyebabkan penyakit kronis. Bunga apa saja itu, ya. Apa alasan orang mengonsumsi bunga? Ya. Padahal sudah diketahui itu penyebab penyakit kronis. Bagaimana orang yang terdidik, sarjana, tetap mengonsumsi bunga penyebab penyakit kronis itu? Mengapa orang yang berpendidikan di tengah kota masih mengonsumsi bunga penyebab penyakit kronis? Bunga apa saja itu? Ya. Jika kita merujuk pada surah kedua ayat 274, ini kami mampatkan dalam bentuk cuplikan, ya, harapannya supaya tidak terlalu panjang video ini. Di ayat 274 itu difirmankan oleh Allah bahwa seseorang yang berinfak siang dan malam, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi, artinya itu diketahui orang atau tidak, ya, itu tetap mendapatkan penghargaan dan pulih. Karena ketika bersembunyi di antara banyak orang, boleh jadi dimaksudkan supaya tidak atau mencegah riya, mencegah takabur, mencegah sombong, mencegah ujub. Tapi ada kalanya, ya, seperti anak-anak muda yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, borong makanan di tengah keramaian, kemudian dihadang seluruh orang supaya bisa menikmati makanan yang sudah diborong tadi. Dan itu adalah keindahan. Orang-orang yang demikian, yang berinfak itu, tampak di raut wajahnya memang betul-betul tidak bersedih dan juga tidak punya kekhawatiran. Karena mereka yakin dengan berbagi itu bahagia. Ya. Teringat kami akan sabdanya Rasulullah Muhammad SAW dari riwayat Imam Al-Baihaqi, insya Allah. Jika kamu sakit, maka berbagilah.
Jadi pada saat sakit itu saja disuruh berbagi, apalagi jika sehat. Nah, kemudian setelah kita mengetahui bahwa berbagi itu indah, dalam Sahih Bukhari Muslim disebut berbagilah hadiah, maka itu akan menguatkan rasa bersaudara. Nah, tidak dibatasi oleh Rasulullah Muhammad SAW, tidak. Tapi berbaginya kepada siapa saja tanpa sekat agama, kepercayaan, tradisi, budaya, suku bangsa. Berbagi. Ya, seperti seorang ustadz, tabib, kiai, romo, pastor, frater yang ahli pengobatan. Ya. Berbagi saja. Karena berbagi itu indah, membahagiakan. Akan tetapi di ayat 275 surah Al-Baqarah itu difirmankan juga bahwa orang yang memakan riba itu kerasukan setan karena gila. Nanti ini berkaitan dengan bunga tadi. Gila apa? Ya. Sudah diketahui, diberitahukan oleh Allah, jual beli itu mereka menyamakan, ya orang-orang yang tergila-gila tadi, yang kesetanan tadi, menyamakan dengan riba. Padahal Allah mengingatkan, jual beli itu halal, sedangkan riba itu haram. Yang diingatkan oleh Allah tidak berhenti. Yang berhenti itu baik. Ya. Tetapi yang tidak berhenti, dia akan menikmati neraka dunia. Setidaknya neraka dunia yang kita ketahui. Ya. Penyakit apakah itu? Dan bunga apakah itu? Apa yang menyebabkan orang mengonsumsi bunga yang menyebabkan penyakit itu? Satu, karena memang kebutuhan. Jadi di tengah kota ini, di kota manapun, ada, ya kalau di Jawa itu disebut dengan Bang Didil. Dan namanya itu mengambil nama-nama yang indah. Ya. Ada melati, ada mawar, ada anggrek, ada anggrek bulan, dan seterusnya. Dan ketika menemui calon-calon sasaran orang yang akan memanfaatkan jasa keuangan tersebut, berdandan rapi parlente. Bahkan rayuannya itu sangat-sangat memikat dan memukau. Apalagi berkedok berjubah koperasi. Ya, ada tanggung renteng. Jadi kalau seseorang tidak mampu membayar di pekan ini, maka dia akan ditanggung oleh temannya. Tetapi yang ditanggung oleh temannya nanti oleh bos pemilik bunga itu akan dimaki-maki. Inilah penyakit kronisnya. Jadi bagaimana bisa orang-orang yang terdidik di tengah kota itu mengonsumsi bunga-bunga yang haram itu, yaitu riba? Dalam bahasa ekonomi politik itu disebut pelaku yang memiliki harta itu adalah rent-seeking behavior. Ini teringat akan guru kami, Profesor Dr. Mas'ud dari UGM dan Profesor Dr. Lukman Hakim dari Universitas Brawijaya Malang. Maksud kami Mukhtar Mas'ud. Ya. Jadi kami mendapatkan pembekalan keilmuan itu ketika di pasca sarjana bahwa rent seeking behavior, pemburu rente, pemburu bunga berbunga itu akan merebak di tengah-tengah kemiskinan kota dan desa.
Karena itulah sangat beralasan jika Francis Fukuyama sampai pada kesimpulan bahwa kemenangan kapitalisme dan demokrasi liberal itu adalah nyata. Sehingga kesimpulan yang dibuat dalam riset ini kita tidak bisa mengingkarinya. Jadi kalau ada orang rame-rame tesis yang tidak diujikan dan tidak ada pembimbingnya, itu melukai, seolah-olah melukai sebagian kelompok tertentu. Maka ini mengapa kita ini sudah lama ini di tahun 1993 insya Allah ini ya. Udah lama ini, kenapa kita tidak terluka? Kenapa kita yang berteriak-teriak Pancasila harga mati, NKRI harga mati, kita tidak tersinggung dengan hasil penelitian ini? Karena kita sudah terlanjur banyak memakan bunga-bunga tadi. Tak terkecuali siapapun. Ya. Baik rakyat sampai pejabat yang sudah tertegun, merasa lezat makan bunga-bunga bank, bunga-bunga rentenir, maka orang itu pasti tidak mampu berdiri dengan baik. Di ayat yang lain dikatakan, ketika berdiri sholat, seperti orang munafik. Digambarkan bagaikan orang munafik. Di surah kedua 274 tadi itu ya. 275 ya. Berdiri itu di ayat yang lain, kalau kita ke surah Asy-Syu'ara ya 219 dan seterusnya, berdiri di situ maknanya adalah sholat. Dan kita bisa memaknai bahwa setiap berdiri itu adalah sholat. Maknanya bahwa kita orang-orang muslim, mukminin harus berpegang teguh pada ruh sholat itu, spiritualitas sholat itu, agar tidak terjebak pada bunga-bunga yang menjadi sebab penyakit kanker, yang menjadi penyebab penyakit jantung, yang menjadi penyebab penyakit paru-paru, yang menjadi penyebab penyakit lambung, yang menjadi penyebab penyakit darah tinggi dan seterusnya. Karena jika tiba tanggal yang ditetapkan, jatuh tempo yang ditetapkan, tidak membayar cicilannya, maka hujatan makian dilayangkan pada orang-orang yang bermasalah itu. Kemana negara yang oleh Bung Karno disebut Kemahripah Lojinawi, Toto Tentrem Kadya Kertoraharjo, Kadya Siniram Banyu Sak Windu Lawase. Damai, sejuk sekali gambarannya. Itu gambaran yang ingin dilukiskan oleh Soekarno untuk mencapai Indonesia merdeka itu. Semuanya harus dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan permusyawaratan. Kita sekarang tidak punya wakil, tidak punya permusyawaratan. Sehingga bunga-bunga ini semakin merebak, menggerogoti kehidupan rakyat banyak. Di era sekarang pencalonan kepala daerah dalam berbagai jenjang yang sibuk partai politik, tetapi partai politik dia pernah sibuk bertanya kepada masyarakat, kepada tokoh-tokoh masyarakat, siapa yang layak memimpin kota Malang, siapa yang layak memimpin kota Banyuwangi, memimpin Demak, memimpin Solo, memimpin Semarang, memimpin Yogyakarta, dan seterusnya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak euforia
orang-orang yang memiliki kuasa, takhta, dan harta. Tetapi kita berharap semoga Allah menurunkan hidayahnya kepada mereka semua agama dan kepercayaan apapun bangsa kita ini. Semoga terpanggil hatinya untuk sama-sama. Tidak harus kaya semua, tidak. Tetapi jangan sampai jatuh terjebak pada bunga yang menyebabkan penyakit kronis. Bunga bank titil yang berkedok koperasi. Bunga harian terus-menerus. Bahkan ada pribadi-pribadi yang tanpa karyawan itu juga menerima agunan barang tertentu, kemudian dipinjami uang. Nyaris di setiap sudut kampung di kota ini masih ada. Karena itulah tidak perlu heran kalau mengingat surah ke-19 Maryam ayat 59. Generasi emas, yakni adalah generasi emas termulia, tertinggi karatnya, generasi Rasulullah Muhammad SAW. Itu pun masih dianggap bermasalah. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak menyetujui kepemimpinan Rasulullah mencaci, mencela, bahkan memeranginya. Karena itulah jangan berharap rindu masa lalu dengan khilafah-khilafahnya. Karena khilafah itu dikatakan oleh sang pemilik risalah Islam itu sendiri, Allah dan Rasulnya Muhammad SAW, sudah berakhir 30 tahun. Sahih Imam Abu Daud dan Tirmizi jelas sekali. Karena itulah, jika khilafah yang dimaksudkan adalah sistem pemerintahan, maka Indonesia harus bangga punya sistem pemerintahan Pancasila yang kami sebut dengan sistem hikmatokrasi, bukan demokrasi. Karena berdasarkan hikmah ada di dalam Tipitaka, Bhagavad Gita, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, dan kitab-kitab kepercayaan atau aliran kepercayaan yang tumbuh kembang di Indonesia. Semua memuat hikmah. Dan hikmah kepada Tuhan Yang Maha Esa yang mampu untuk meluluh lantakkan bunga penyebab penyakit kanker. Karena berawal dari ditagih cicilan ketika tidak punya, kemudian dimaki-maki oleh bos kecilnya, susah. Ketika susah, maka cenderung akan saving atau investasi penyakit. Dan penyakit apapun bisa datang. Bahkan penyakit itu tidak saja menghinggapi orang yang berhutang, tapi juga menghinggapi orang-orang yang meminjamkan uang. Dan itu sudah terbukti. Setiap kali rentenir akan meninggal dunia, maka sungguh tersiksa sekali. Ada yang bertahun-tahun menjadi bunga tempat tidur. Bahasa Jawanya kembang ambin, sakit yang berkepanjangan. Naudzubillahi min dzalik. Tetap kita doakan saudara-saudara kita yang menjadi rente, karena mereka juga dalam tanda petik menolong, ya, meskipun caranya tidak dihalalkan oleh syariat Islam, tetapi mereka menolong. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang memburu rente itu disadarkan oleh Allah. Dan lebih dari itu, saudara-saudara kita yang sering memanfaatkan jasa rente itu juga diberikan kemampuan ekonomi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih lagi para pejabat mudah-mudahan tidak berbangga-bangga, terlalu bangga dengan
gelimang pembangunan yang serba wah. Karena nanti kalau sudah wah, itu nanti wih. Kalau sudah wih, nanti wah. Wah itu diwahkan, disubyo-subyo, dibangga-banggakan. Wih. Wih itu bentuk ungkapan, cuma seperti itu toh. Oh ternyata membangun itu cuma berbekal hutan. Kata Rhoma Irama, gali lubang, tutup lubang. Semoga bangsa kita ke depan lebih arif. Karena berjalan di atas titian hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kembalikan Indonesiaku, sehingga bunga-bunga yang menyebabkan penyakit kronis hilang, punah di persada bumi Indonesia tercinta. Mohon maaf, semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek biologi dan bersari